Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Perkenalkan, nama saya Nopri Yunita, NIM 22571008. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ekstrem fungsi trigonometri yang diampu oleh Ibu Syarifah MPD. Nah, adapun beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu definisi nilai ekstrem fungsi. Yang kedua, menentukan nilai ekstrem fungsi dalam bentuk A sin X plus B. Yang ketiga, yaitu kita akan membahas untuk menentukan nilai ekstrem fungsi dalam bentuk A cos X plus B. Yang keempat, menentukan nilai ekstrem fungsi dalam bentuk A cos X plus B sin X. Nah, yang kelima atau yang terakhir, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan nilai ekstrem fungsi dalam bentuk A pangkat sin X kuadrat X plus B pangkat sin X kuadrat. Nah, yang pertama, yang tadi yaitu definisi nilai ekstrem fungsi. Dalam kalkulus, seringkali kita diminta untuk menentukan karakteristik suatu fungsi f pada selang. Apakah f memiliki nilai maksimum pada selang? Apakah f memiliki nilai minimum pada selang? Di manakah fungsi tersebut naik, di manakah fungsi tersebut turun. Nah, dari definisi nilai ekstrem fungsi yang telah kita pahami tadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai ekstrem fungsi adalah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, setelah mengetahui apa itu nilai ekstrem fungsi, maka selanjutnya kita akan menentukan nilai ekstrem fungsi dalam bentuk A sin X plus B. Contohnya yaitu, nah di sini ada soal ya, diketahui nilai fungsi trigonometri sebagai berikut. Y sama dengan 2 sin X plus 1 dan Y sama dengan 2 sin X plus 5. Maka tentukanlah nilai maksimum dan minimum. Nah, penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan menggunakan plus 2 dan minus 2. Nah, persamaannya tadi kan Y sama dengan 2 sin X plus 1. Maka kita menggunakan plus terlebih dahulu sehingga mendapatkan 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, untuk yang kedua ini kita menggunakan minus 2, yaitu minus 2 plus 1 sama dengan min 1. Nah, dari kedua hasil yang telah didapatkan, untuk menentukan nilai maksimumnya itu kita lihat hasil yang lebih tinggi. Di sini kita dapat hasilnya plus 3 itu nilai maksimum. Ya, nilai maksimum. Dan minus 1 yaitu nilai minimumnya. Nah, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu Y sama dengan 2 sin X plus 5. Rentang nilai sinus adalah minus 1 hingga 1. Nah, karena di sini soalnya 2, maka rentang nilainya adalah minus 2 hingga 2. Maka sin X kurang dari sama dengan 2 dan sin X kurang dari sama dengan 2. Langsung saja. Di sini 2 sin X plus 5
kurang dari sama dengan min 2 plus 5. 5 ini didapatkan dari soal 2 sin X plus 5 kurang dari sama dengan 2 plus 5. Nah, 5 itu diambil dari soal ya. Jadi hasilnya minus 2 plus 5 adalah 3 dan plus 5 2 plus 5 sama dengan 7. Jadi 2 sin X plus 5 ini dari soal kurang dari sama dengan 3 dan 2 sin X plus 5 kurang dari sama dengan 7. Nah, karena ini dari soal bisa kita ganti dengan Y. Maka Y kurang dari sama dengan 3 dan Y kurang dari sama dengan 7. Jadi nilai maksimumnya adalah 7 dan nilai minimumnya adalah 3. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu menentukan nilai ekstrim fungsi trigonometri dalam bentuk A cos X plus B. Contohnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan 3 cos buka kurung x minus 60 derajat tutup kurung plus 1. Nah, untuk bentuk yang kedua ini turunannya yaitu atau f-aksennya yaitu sama dengan 0. Kemudian fungsi ini kita turunkan turunan pertama ya, 3 itu tetap karena 3 itu konstanta di depan koefisiennya, jadi 3 itu tetap ya kita tulis. Kemudian turunan dari cos itu min ya, min sin, kemudian X min 60 derajat sama dengan 0. 0 itu dari F aksen tadi, kemudian 0 dengan min 3. Nah, ini bisa dibagi, 0 dibagi min 3 itu sama dengan 0. Jadi tidak usah ditulis lagi, sehingga kita turunkan saja sin X min 60 derajat sama dengan 0. Nah, berapa sih nilai dari sin 0 itu? Sin 0 sama dengan 0 derajat ya, sin 0 derajat. Kemudian kita menggunakan kuadran pertama dulu, yaitu K dikali 360, dan kuadran yang kedua nanti kita menggunakan 180 dikurang alfa. Alfanya yaitu 0 derajat. Nah, di sini X min 60 derajat sama dengan 0 derajat plus K dikali 360 minus 60 dipindahkan ke kanan sehingga menjadi 0 ditambah plus 60 derajat K sama dengan 360. Jadi 60 dikali X sama dengan 60 plus K sama dengan 360. Nah, karena di sini K-nya sama dengan 0, berarti 360 dikali 0 sama dengan 0. Untuk persamaan yang kedua yaitu X min 60 sama dengan 180 dikurang alfa yaitu 0 derajat ditambah K dikali 360. Nah, di sini pindah ruas ya 60-nya, jadi 180 ditambah 60 sama dengan 240. Karena nilai K-nya sama dengan 0, berarti hasil K-nya yaitu tetap 0 ya. Maka X sama dengan 240. Kita menggunakan persamaan pertama yaitu X sama dengan 60 ya, 60 ya. Jadi kita masukkan persamaan tadi yaitu Y sama dengan 3 cos
buka kurung X min 60 derajat plus 1. Nah, ini 60 derajat ya, bukan 60. Nah, untuk X nya kita ganti menjadi 60 sehingga menjadi 3 cos 60 dikurang 60 sama dengan 0 plus 1. Nah, cos 0 itu sama dengan 1 ya, hasilnya 1, jadi 1 dikali 3 itu 3, kemudian ditambah 1 sama dengan 4. Nah, sekarang kita uji yang kedua, di mana X-nya yaitu 240. Nah, sama seperti tadi, kita gantikan X-nya menjadi 240. 240 dikurang 60 sama dengan 180. Cos 180 yaitu minus 1. Minus 1 dikali 3 itu min 3. Min 3 ditambah 1 yaitu minus 2. Jadi nilai maksimum dari fungsi ini adalah 4 dan nilai minimumnya adalah minus 2. Nah, yang keempat yaitu menentukan nilai ekstrem fungsi trigonometri dalam bentuk A cos X plus B sin X. Contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan 4 cos X min sin X. Penyelesaiannya, nah dari bentuk ini, bentuk A cos X plus B sin X, kita bisa mengkonstruksinya dengan K sama dengan cos buka kurung X min G tutup kurung. Untuk nilai K nya yaitu akar A pangkat 2 plus B pangkat 2, dan G nya yaitu tan G yaitu A per B. Langsung saja kita masukkan nilai K nya yaitu 4 kuadrat plus minus 3 kuadrat. Nah, 4 kuadrat sama dengan 16 dan minus 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, 16 plus 9 yaitu akar 25. Hasil dari akar 25 yaitu 5. Untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari persamaan ini, kita bisa menggunakan nilai interval, yaitu fungsi cos mempunyai interval minus 1 sampai dengan 1. Tinggal kita masukkan saja 5 dikali minus 1 itu sama dengan minus 5, dan 5 dikali plus 1 itu sama dengan 5. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah 5 ya, nilai maksimumnya adalah 5 dan nilai minimumnya adalah min 5. Nah, yang terakhir nih, menentukan nilai ekstrem fungsi trigonometri dalam bentuk A pangkat sin X kuadrat X plus B pangkat sin X kuadrat. Contoh, tentukan titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan 1/3 X pangkat 3 minus X pangkat 2 min 3X plus 4. Nah, penyelesaiannya, nah langkah yang pertama yaitu menurunkan persamaan ini terlebih dahulu. Turunan pertama dari persamaan ini ya. Nah, 3 dikali 1 dibagi 3 yaitu sama dengan 1. Kita tulis X di sini. Untuk pangkatnya itu dikurang 1 maka jadi 2. Nah, untuk minus X kuadrat yaitu 2X sama pangkatnya dikurang 1. Nah, yang ke ini min 3 itu turunannya adalah 3 dan plus 4 itu adalah turunannya 0. Nah, untuk menentukan titik stasioner itu f(aksen)nya sama dengan 0. Kita tulis lagi f(aksen) turunan pertama yang kita dapat tadi. Nah, kemudian ini difaktorkan, di mana
Kalau dikalikan hasilnya itu min 3, kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 2, dimana angkanya adalah 1 dan minus 3. Jadi maksimumnya adalah 3 dan nilai minimumnya adalah min 1. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasannya.